Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriani, saya dari kelas 11 TBSMB. Di sini saya akan menjelaskan prinsip cara kerja motor 4 tak dan 2 tak. Prinsip kerja motor 2 langkah atau 2 tak. 1. Langkah isap dan kompresi. Piston bergerak ke atas. Ruang di bawah piston menjadi vakum atau hampa udara. Akibatnya udara dan campuran bahan bakar terisap masuk ke dalam ruang di bawah piston. Sementara di bagian ruang atas piston terjadi langkah kompresi, sehingga udara dan campuran bahan bakar yang sudah berada di ruang atas piston, suhu dan tekanannya menjadi naik. Pada saat 10-5 derajat sebelum TMA, busi memercikan bunga api, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang telah naik temperatur dan tekanannya menjadi terbakar dan meledak. Kemudian langkah kedua, langkah usaha dan buang. Hasil dari pembakaran tadi membuat piston bergerak ke bawah. Pada saat piston terdorong ke bawah atau bergerak ke bawah, ruang di bawah piston menjadi dimempatkan atau dikompresikan, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang bawah piston menjadi terdesak keluar dan naik ke ruang di atas piston melalui saluran bilas. Sementara sisa hasil pembakaran tadi akan terdorong keluar dan keluar menuju saluran buang, kemudian menuju knalpot. Langkah kerja ini terjadi berulang-ulang selama mesin hidup. Adapun keterangannya yaitu, pada saat piston bergerak ke bawah, udara dan campuran bahan bakar yang berada di bawah piston tidak dapat keluar menuju saluran masuk karena adanya red valve. Jadi di sini adalah gambar untuk prinsip kerja motor 4 langkah atau 4 tak. Prinsip kerja motor 4 langkah. Yang pertama, langkah isap. Piston bergerak dari TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah. Dalam langkah ini, campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam silinder. Katup isap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Waktu piston bergerak ke bawah, menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar atau atmospheric pressure. Langkah kedua yaitu langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresikan atau dimempatkan. Katup asap dan katup buang tertutup. Waktu torak naik dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA, campuran udara dan bahan bakar yang diisap tadi dikompresikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik sehingga akan mulai mudah terbakar. Langkah ketiga yaitu langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Dalam langkah ini, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sesaat sebelum torak mencapai TMA, pada saat langkah kompresi, busi memberi loncatan bunga api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tenaga gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin atau engine power. Langkah keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka. Piston bergerak dari TMB ke TMA, mendorong gas bekas pembakaran keluar dari silinder. Ketika torak mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya yaitu langkah isap. Adapun kekurangan dan kelebihan motor 4 tak dan 2 tak. Motor 4 tak memiliki kelebihan: 1. Konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang kecil sekali. 2. Pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Kelebihan yang ketiga yaitu setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Kelebihan yang keempat yaitu cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Kemudian yang kelima yaitu
Pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampur dengan oli samping. Adapun kekurangan dari motor 4 tak yaitu konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Yang kedua, bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga adalah daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya terjadi 1 kali usaha atau ekspansi. Yang keempat, getaran yang terjadi lebih besar. Yang kelima, sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Adapun kelebihan dan kelemahan motor 2 tak. Kelebihan, yang pertama, proses pembakaran ini terjadi pada setiap putaran poros engkol. Akibatnya, putaran poros engkol terasa lebih halus dan putaran pun akan lebih rata. Yang kedua, secara umum jumlah komponen lebih sedikit daripada motor 4 tak, meskipun misalnya saja tidak terdapatnya katup pada silinder dengan jumlah komponen yang lebih sedikit, maka perawatannya juga akan menjadi lebih mudah. Selain itu, harga komponen pada motor ini juga cenderung lebih murah daripada komponen motor 2 tak. Momen puntir untuk putaran lanjutan poros lebih kecil sehingga menghasilkan gerakan yang lebih halus dibandingkan motor 4 tak. Kemudian, kelebihan yang terakhir adalah tenaga yang dihasilkan pada motor ini lebih kuat, bahkan bisa dibandingkan dengan motor 4 tak yang memiliki kapasitas sama. Motor ini tetap memiliki tenaga yang lebih kuat. Adapun kelemahannya, yang pertama, motor ini membutuhkan bahan bakar lebih banyak daripada motor lainnya atau bisa dikatakan boros bahan bakar. Yang kedua, motor ini membutuhkan oli tambahan untuk campuran bahan bakar. Yang ketiga, dikarenakan posisi lubang buang terdapat di bagian silinder, maka membuat motor ini mudah panas. Yang ketiga, terdapat lubang pada bagian silinder yang menyebabkan adanya gesekan antara ruang piston dan lubang tersebut. Akibatnya piston menjadi lebih aus. Adapun kelemahan yang terakhir yaitu proses masuk dan buang lebih pendek sehingga tekanan kembali gas buang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya dari Asriani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.